wabarakatuh. Saya Rafneli Rafki, SHSE MBA MKN. Saya adalah staf pengajar di program studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Perintis Indonesia di Padang. NIDN saya adalah 10030866602. Nah, bidang keilmuan saya adalah manajemen dan manajemen pemasaran. Kemudian tugas tambahan saya pada saat ini saya adalah juga selaku Wakil Rektor 2 Bidang Humas dan Umum di Universitas Perintis Indonesia. Nah, mata kuliah yang diampu adalah manajemen pemasaran, perilaku konsumen, negosiasi dan strategi bisnis, kemudian pengendalian manajemen, dan kemudian kewirausahaan. Nah, pada negosiasi dan strategi bisnis pada mata kuliah yang akan saya bicarakan ini adalah tujuannya mahasiswa memahami prinsip-prinsip negosiasi dan memperoleh materi berbagai pengetahuan tentang negosiasi serta bagaimana cara menindaklanjutinya dan strategi bisnis yang dilakukan dalam negosiasi dalam rangka mencapai tujuan. Nah, untuk teknik pengajaran pada saat ini saya juga memakai textbook dan referensi, terutama mungkin di marketing saya memakai Philip Kotler, sedangkan di negosiasi saya juga memakai Fisher dan Gray dan Simon Sanduk juga. Dan kemudian innovative learning yang saya lakukan pada saat ini adalah setiap pertemuan kami sudah menentukan setiap pertemuan topiknya apa, dan kemudian sudah membagi kelompok dan masing-masing kelompok sudah harus ketika kuliah sudah menyiapkan presentasi awal tentang materi itu. Kemudian kelompok ini itu atas satu kelas bisa 3 atau 4 kelompok. Kemudian kelompok itu akan presentasi dan kemudian dikomentari, diberikan masukan dan dikritisi oleh kelompok lain. Dan kemudian terjadilah tanya jawab yang cukup seru, dan kemudian saya hadir di kelas tersebut. Baru kemudian setelah ketika dirasakan bahwa ada perbedaan di dalam pendapat itu dan ataupun tidak, maka kemudian saya langsung menyampaikan teori untuk materi yang diberikan. Nah, kemudian ini yang menyebabkan katakan interaktif karena saling aktif membuat, saling membuat materi, menanyakan punya teman dan lain-lain. Kemudian dari situ kami kemudian bisa menyimpulkan satu hal yang secara teori baik, tetapi dalam kenyataan juga bisa berbeda ataupun sama, dan ini yang kita jadikan referensi dalam materi itu. Dan untuk penilaian yang seperti biasa ada UTS, UAS, kemudian ada tugas-tugas, dan kemudian saya juga menilai mahasiswa yang aktif pada saat melakukan diskusi. Mungkin saya berikan nilai tambahan, dan pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan video pembelajaran mengenai negosiasi dan strategis bisnis untuk subnya. Bahasan adalah mengenai BATNA mengenai Best Alternative to a Negotiated Agreement. Ini adalah pertemuan ke-15 sebelum UTS negosiasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita saksikan video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Nanda semua, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah ya. Bajunya ada yang kuning, ada yang pink, ada yang coklat, ada yang hitam. Kenapa pada suka baju hitam ya? Karena paling semua orang kita pasti punya stok baju hitam ya. Oke Nanda, Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Rafneli Rafki dan mata Ibu adalah dosen di Prodi Bisnis Digital. Dan hari ini kita akan kuliah mengenai negosiasi dan strategi bisnis.
negosiasi kok mesti belajar dulu. Ada yang bilang begitu, negosiasi kok mesti ada mata kuliah bu. Ada nggak yang berpikir begitu? Ternyata untuk negosiasi itu juga ada mata kuliah dan sekalian itu adalah menyangkut negosiasi dan strategi bisnis. Oke, maka kita mulai saja. Dan hari ini Ibu akan buka dulu. Ini adalah FPS dan ini adalah mata kuliahnya negosiasi dan strategi bisnis. Dosennya adalah Ibu Ratna Wiraki. Koordinatornya adalah dosennya sendiri, jadi koordinatornya sekaligus adalah Ibu. Oke Nanda, ini dia CPO-nya. Ada kita punya CPO ini yang semua 13 satu Nanda tolong bacakan. Ini mahasiswa bertakwa sampai mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi untuk kerja dunia. Nah kemudian mari kita lihat dulu sebentar ini. Ini ada CPO-nya. Ini mahasiswa mampu memahami, silakan Anda baca. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip negosiasi, kemudian teknik yang ada, kemudian juga ada masalah negosiasi, kemudian karakter pihak lawan kita pelajari semua sampai nanti dia pertemuan ke-15 itu kita ada ujian. Dan kenapa Ibu mengambil juga ini dari 15 kita dari 14 karena ada satu bahan yang Ibu bagi dua karena waktunya tidak cukup. Nah mari kita akan bicarakan ini sekarang. Mahasiswa atau CPMK yang 15, mahasiswa mampu menyiapkan negosiasi yang sukses dalam mengembangkan base alternative negotiated agreement atau BANA dan alternatif terbaik untuk kesepakatan yang dinegosiasikan. Jadi Anda semua inilah dari kita di dua video yang akan kita tanyakan kita bersama untuk adalah pertemuan yang ke-15. Nah ini kajian, materi yang kita akan belajarkan adalah ini dia ada 14 negosiasi yang kemudian kita melakukan tes dan kemudian kita sambung lagi dengan ini. Dan ini adalah buku-bukunya. Ibu mengambil 3 buku dari dalam negeri dan 4 buku dari luar negeri. Dan satu buku yang paling terkenal itu adalah di negosiasi disebut dengan Getting to Yes. Ini nomor 4 ini adalah buku yang sangat terkenal di negosiasi. Oke, Anda semua ini adalah CPNK-nya, lalu sumber CPNK teruskan aja ini akan dibagikan kepada kalian juga bisa membacanya kepada Anda semua dan inilah yang akan kita bicarakan selama dalam kuliah negosiasi. Oke, Anda semua bahwa sekarang kita masuk ke satu topik, itu adalah pertemuan terakhir dari negosiasi yang disebut dengan BANA. Kamu silakan dilihat ini. Nah, ada kata-kata bijak. Dia orang bijak, kata-kata dari si Fisher mengatakannya begini. Negosiator, jadi negosiator seorang negosiasi. Negosiator yang tangguh tidak hanya fokus pada kesepakatan terbaik, tapi juga pada alternatif. Jadi bukan kesepakatannya saja yang akan menjadi tujuan hasil akhir, tetapi alternatif kesepakatan itu perlu kita pelajari. Nah, inilah yang dikatakan kenapa katakan ada negosiator yang tangguh tidak hanya fokus kepada hasil kesepakatan, tetapi juga harus melihat alternatif terbaik di dalam sebelum mengambil kesepakatan. Mau next? Nah, ini Nanda, ini adalah BANA. BANA ini adalah Base Alternative to Negotiated Agreement. Base Alternative to Negotiated Agreement. Berbeda dengan BANA. Kayak
dalam studi kasus bisnis dan kemudian membedakan partner dengan posisi kepentingan. Nanti akan kita bahas ya. Oke, ini apa sih partner? Partner itu tadi sudah tahu kita best alternative itu negotiated agreement. Tapi apa? Partner ini adalah alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Jadi kita negosiasi, saya, kamu, sama saya gaji 12 juta mau nggak? Dia mau lah, tidak. Kita tidak negosiasi. Tapi bila saya nggak mau 12 juta gaji saya mau 15 juta, itu namanya negosiasi gagal. Maka ketika negosiasi gagal, maka partner muncul di situ. Best alternative to agonism, alternatif terbaik dalam melakukan negosiasi. Nah, ini dia alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Nah, batas ini juga untuk menentukan batas bawah tawaran yang dapat diterima. Jadi kita ini juga gunanya batas untuk menentukan tawaran terendah yang akan kita terima. Itu yang dikatakan dengan partner. Ada orang menawar kita 12 juta setengah, kita lihat dulu orang lain lebih tidak. Kalau lebih, berarti ini partnernya mungkin bisa kita pakai bahwa ini di bawah tawaran yang untuk batas bawah. Oke, ini dia. Apa sih partner itu? Tadi kalau bahasa Indonesia ini sudah kelihatan. Singkatan dari best alternative to negotiated agreement yang berarti alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Partner adalah opsi terbaik dapat diambil seseorang atau organisasi jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Jadi tidak tercapai kesepakatan maka dicari partner. Nah, konsep partner ini dibuat oleh dari Amerika, Roger Fisher dan William Murray dalam bukunya mengatakan Getting Yes. Jadi buku ini adalah panduan untuk semua orang. Karena ternyata negosiasi itu bukan hanya di dalam bisnis. Nah, ketika ini yang terjadi, teman yang menawarkan 5 juta ini akibatnya apa? Karena kita punya alternatif lagi yang terbaik apa tadi? Memilih kalau 5 juta lebih baik pilih handphone Oppo yang memang murah tapi dia canggih, kameranya canggih. Nah, ketika tadi ada teman si A mengatakan tolong beli handphone saya 5 juta, terus kita mengatakan kalau si B mengatakan kalau 5 juta, saya kalau enggak ini saya pilih Oppo saja. Nah, si B tadi, ketika si B tadi mengatakan bahwa saya kalau 5 juta saya lebih pilih Oppo saja, itu yang dikatakan bahwa si B punya kekuatan tawar-menawar terhadap A. Ya, dia punya kekuatan tawar menasih, bargaining position, bargaining power. Kita punya apa? Dia punya satu alternatif apa tadi? Handphone. Oh, yang kameranya bagus dan murah. Nah, baterai itu digunakan sebagai tolak ukur. Jadi baterai itu dipakaikan jadi tidak boleh merugikan apapun, tapi memang itu disampaikan dan dia menjadi tolak ukur sebagai untuk melakukan negosiasi. Oke, next. Nah, konsep dasar baterai. Baterai itu adalah rencana cadangan. Dia alternatif terbaik, tapi dia rencana cadangan. Baterai memperkuat posisi tawar. Dan kemudian makna itu bisa digunakan untuk memutuskan diterima tidak tawaran ini. Itu dia, ya. Oke. Mengapa makna itu penting? Kalau kita punya alternatif lain, maka kita akan percaya diri. Seperti si B katakan tadi, 5 juta mendingan saya beli Oppo kameranya sekian besar. Nah, itu dia punya percaya diri si B. Kemudian meningkatkan kekuatan tawar-menawar. Ketika si A mengatakan ini 5 juta, dia mengatakan waduh, nggak bisa
kalau 5 juta, tapi kalau di bawah itu saya pertimbangkan lah. Nah itu yang dikatakan yang meningkatkan berbakat malam, kemudian mencegah kesepakatan yang buruk. Nah misalnya apa yang dikatakan mencegah kesepakatan yang buruk? Handphone tadi mungkin yang si B, si A mengatakan, ayolah kamu ini belilah ini, kamu kirim saya, kamu bantu saya, itu kesepakatan tidak bisa. Atau si B mengatakan begini, saya mau loh beli ini, tapi kalau harga 2 juta saja, itu kesepakatan. Karena nah kemudian ini berterakhir itu adalah membuat keputusan rasional. Membuat keputusan rasional. Kalau kita punya base alternatif dalam negosiasi, keputusan kita lebih rasional. Oke? Nah, ini rata-rata menyusun makna. Kenapa sih harus ada langkahnya? Pertama, kita identifikasi semua opsi di luar organisasi, di luar negosiasi. Alternatif pemasoknya misalnya ini harus punya ini gimana ini iPhone, tapi kalau iPhone ini kalau rusak mahal, kan gitu ya, iPhone on the trip-nya mahal. Kemudian apa lagi? Alternatif ini pasar lain, iPhone ini kalau ada aplikasi beli bayar, kalau yang lain tidak ada, itu menjadi pertimbangan. Kemudian kalau kita ragu, tunggu transaksi itu mulai yang dipikirkan tentang menunda transaksi. Nah kemudian tadi identifikasi, kemudian evaluasi, pilih yang terbaik. Bandingkan ini handphone ini dengan Oppo. Ini menyangkut aspek biaya, manfaat, risiko dan waktu. Oke. Ini apa beda partner dengan posisi dan kepentingan? Nah, ibu katakan posisi hari ini kita perlu uang 500 juta. Posisi ingin harga mau dibayar rumah 500 juta, mau jual rumah 500 juta. Kepentingannya apa? Butuh uang. Karena apa butuh uang? Ya karena mungkin anak mau sekolah, atau adik sakit, bapak sakit, ibu sakit, akan berobat kasih dan lain-lain. Posisinya adalah kepentingan. Kemudian partnernya apa? Partnernya tadi posisinya ingin uang 500 juta, kepentingannya butuh dana untuk ekspansi. Partnernya adalah jual ini, perusahaan ini tadi dijual tadi, rumah tadi dengan harga yang lebih tinggi. Partnernya lebih baik karena ada 50 juta, tapi kita bisa menjual rumah dengan lebih dari 500 juta. Itu partner. Ya, oke. Nah, kemudian ada yang pertama ini, partner bukan untuk memenangkan debat, tapi memastikan Anda tidak kalah dalam diam. Jadi tidak diam saja. Misalnya ini begini handphone ini, kamu gimana nih, kamu bantu senior. Kalau diam aja, kita akan kalah. Itu yang dikatakan kalah dalam diam. Dan itu akan bertanya dulu untuk bentuk evaluasi dari kita hari ini, kuliah hari ini mengenai partner. Namanya bagus ya partner ya, gampang dihubungkan partner. Nah, maka dalam kesempatan ini ibu tadi ingin bertanya kepada Nanda semua. Mungkin siapa dulu, ayo silahkan tunjuk tangan yang mau bertanya, silakan. Ya. Oke, Nanda siapa namanya? Dwi. Oke, Dwi. Oke, Dwi, ada lagi yang lain? Dwi saja? Dwi yang duluan ya? Dwi yang duluan. Tapi kalau bisa menunjuk tangannya itu jangan satu orang. Oke, Dwi. Ibu mau bertanya kepada Nanda, apa sih partner itu? Apa yang dikatakan dia? Mohon silakan. Ya, silakan. Best alternatif to analysis. Ya, jadi partner itu ada kata lainnya best alternatif to negotiating action.
Nah, itu sudah tahu kita tadi kepanjangan bahasanya. Ada lagi yang tahu di barat ada tanda tangan? Apa sih? Ya, ada tuan. Yang kita yang tuan kita turun. Ada tuan, silakan sini ada. Apa itu yang menjadi konsep dari makna itu tadi? Makna merupakan suatu alternatif terbaik atas satu negosiasi gagal dan sebagai penentu batas bawah tawaran yang tertentu. Oke, batas bawah ya. Jadi kalau negosiasinya gagal, maka makna ada alternatif lain yang dibentuk untuk bisa membuat alternatif baru sehingga kesepakatan dari negosiasi itu. Dan biasanya itu adalah batas bawah dari negosiasi. Ada yang mau bertanya? Tadi ada yang serius betul nggak Pak sama Ibu? Sampai yang mau tanya? Oke, ini yang baju biru. Silakan Anda yang baju biru. Apa yang mungkin Anda mau tanyakan? Ada Ibu mungkin bertanya juga kepada Anda. Sekarang yang ini silakan berdiri Anda biar kelihatan wajahnya. Nah, Ibu mau tanya ini atau coba implementasikan makna dalam satu negosiasi. Misalnya ini contoh, tolong ya, jawab ya. Jadi Nanda itu Ibu posisikan Nanda namanya siapa di Dini? Oke, Ibu posisikan namanya adalah Dini ya. Ini nama sebenarnya bukan diposisikan. Ibu mau bertanya kepada Nanda sekarang. Ibu, ini agak boleh nggak berdiri di sini? Boleh nggak? Ini satu lagi, ada lagi satu lagi. Ini adalah direktur dari perusahaan A. Ini direktur dari perusahaan B. Ibu direktur dari perusahaan C. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Nanda. Nanda akan angkat perusahaan C ini akan mengangkat Nanda sebagai seorang manajer pemasaran di satu perusahaan. Nah kemudian Ibu tawarkan gaji 12 juta. Coba dalam hal ini Dini, apa yang Dini lakukan dan apa makna Dini dalam memutuskan untuk mengambil kesepakatan ini? Saya akan pertimbangkan dulu soalnya saya dapat penawaran yang lebih tinggi oleh perusahaan C itu B. perusahaan B oleh sebesar gaji 13,5 juta. Jadi kalau saya sangat setuju sama posisi yang ditawarkan. Apakah ada kemungkinan untuk menaikkan gaji saya? Karena saya akan mempertimbangkan untuk kepentingan perusahaan B. Oh, betul. Jadi udah ada ini ya. B ini udah nawarkan lebih besar ya dari kita sendiri. Menawarkan lebih besar. Penawar lebih besar. 15 kita 12. Maka kamu Bapak dari direktur perusahaan A udah ada keputusan nggak tadi? Ini mau digaji berapa, sudah ada keputusan nggak? Belum ada keputusan. Belum ada keputusan. Bapak A belum punya keputusan. Bapak Ibu B sudah menawarkan 12. Kami menawarkan 12. Oke. Silakan kondisi begini dipilih makna yang terbaik dalam kesepakatan ini. Silakan. Oke, kemarin di sini mungkin biar enak ya. Nah, Kalau saya lebih milih perusahaan karena gajinya lebih tinggi dari yang ditawarkan. lebih tinggi. Kalau saya naik lagi jadi 13, bagaimana? Saya akan mempertimbangkan dulu bahwa Kalau 13 kan lebih tinggi 13,5 ya. 13 itu target. 13. Saya lebih milih perusahaan. Jadi kalau begitu pilihannya adalah Perusahaan. perusahaan B. Akan dipilih ini untuk karena perusahaan B menawarkan lebih banyak gaji. Nanda, apa yang terjadi hari ini bahwa kemudian Dini telah menjalankan makna dengan baik. Dia memilih menegosiasikan maknanya bahwa dia tidak mau yang 12 juta tetapi ada tawaran dari
Dan apa yang dipikirkan, alternatif yang dipilih oleh diri tadi, itulah yang dikatakan BATNA, best alternatif dalam negosiasi. Alternatif terbaik dalam negosiasi, karena itu lebih menguntungkan bagi dini dengan gaji lebih tinggi, dan kemudian kesejahteraan juga ditanggung, ada rumah, ada apa. Kita mesti milih yang 12 juta, walaupun yang 12 juta itu adalah dosennya. Ibu ini adalah perusahaan yang punya dosen, yang juga ibu punya perusahaan yang juga dosen. Jangan berpikir begitu. BATNA yang kita butuhkan adalah BATNA dan kita. Oke, terima kasih. Nanda semua silakan duduk. Jadi sudah mengerti apa yang kita lakukan, sudah mengerti best alternatif dari negosiasi. Oh, mata duitan mesti dini. Nggak bisa kita mengatakan mata duitan. Itu adalah alternatif pilihan terbaik. Dalam negosiasi kita tidak melihat si A alternatif, si B mata duitan, si C buatan, tidak. Tapi yang terbaik dalam negosiasi. Nah, itu mungkin Anda semua jadi tadi bisa ikut simpulkan setelah ini semua tadi bahwa BATNA itu adalah panjangan dari best alternatif dari negosiasi. Artinya bahwa negosiasi yang dipilih yang terbaik, dan biasanya negosiasi ini juga harganya adalah harga yang paling bawah. Kenapa paling bawah yang dipilih? Kalau perusahaan A menawarkan 15, mungkin sampai si Dini tidak akan memilih 13. Tapi kalau pada saat ini si Dini sudah memilih 13, inilah posisi tambahan. Inilah yang dikatakan BATNA bahwa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam bisnis saja, dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami negosiasi. Dan Anda semua sudah memahami BATNA itu. BATNA itu adalah alternatif terbaik untuk menentukan alternatif ketiga supaya tidak gagal negosiasi. Dan ini juga menguntungkan semua pihak, karena ketika satu A memilih 13,5, dia tidak bisa mengatakan si A yang adalah pemerintah, dan juga tidak bisa menyalahkan si A dan si C ini tidak mau tahu, karena memang ini sudah memilih alternatif terbaik. Itulah yang dikatakan BATNA bahwa itu adalah satu platform, satu alternatif yang terbaik yang dipakai dalam negosiasi, dan ini harus dipikirkan dari awal. Ketika masuk ke dalam satu negosiasi, kita sudah punya alternatif lain. Bagaimana ketika negosiasinya itu deadlock, gagal, maka kita punya alternatif lain dalam negosiasi. Anda semua cukup mengerti apa yang Ibu sampaikan? Jadi supaya dan mudah-mudahan ini bermanfaat dalam kehidupan Anda semua, dan juga Anda nanti akan menjadi pebisnis juga, maka di dalam bisnis ini yang sangat bermanfaat. Ingat BATNA itu adalah alternatif terbaik untuk memenangkan negosiasi. Ya, jadi itu dia yang dikatakan dengan BATNA. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apa saja yang Ibu sampaikan supaya tinggal. Ibu cukup jelas tidak menjelaskannya? Cukup jelas ya, jelas ya. Nah, kemudian kalau jelas nanti akan mengerti. Nah, harapan itu ini menjadi satu ilmu yang up to date bagi Anda untuk bisa Anda jalankan dalam kehidupan sendiri masing-masing atau dalam dunia bisnis. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya, di topik-topik berikutnya. Sampai ketemu dalam kuliah negosiasi dan strategi bisnis.